Suka dengan hal yang tak biasa dan menganggap bisnis adalah tantangan menjadi prinsip Francis menghadapi persaingan. Pengalaman profesional di sejumlah perusahaan internasional plus jiwa bisnis turunan keluarga adalah bekal Francis mengembangkan lebih dari 5 perusahaan di Indonesia, salah satunya Gold's Gym. Oke Pak Francis, kalau dilihat tadi yang belum adalah persaingan. Tentu di Indonesia kita tahu pemain-pemain besar khususnya pusat kebugaran, tapi kalau melihat persaingan di Indonesia sendiri seperti apa? Kalau khusus Jakarta sudah semakin ketat. Ya, bahkan sekarang misalnya ada jalan di Sleepy misalnya udah ada 3 pemain besar sekaligus di satu jalan. Atau di Sudirman misalnya di sini juga ada 3 pemain langsung. Jadi kita sudah saling berdekatan juga sih satu sama lainnya juga. Permintaan juga terutama di daerah-daerah sekarang ini mereka haus akan lifestyle yang didapatkan di Jakarta. Jadi banyak demand dari Pekanbaru, Palembang, Banjarmasin. Cuman memang kendalanya kita saat ini masih di infrastruktur di orang-orangnya, karena Gold Gym sangat ketat melatih tenaga manusianya, sehingga kita belum bisa ke reach ke daerah-daerah tersebut sih. Tapi suatu saat kita harapkan kita bisa sih. Berarti ada standar khususnya untuk SDM di Gold Gym sendiri ya? Karena penting SDM itu menjadi sumber yang paling penting kan. Oke, tapi kalau dilihat dari saya pernah baca di salah satu artikel bahwa Pak Francis bilang bahwa bisnis sekarang dibandingkan bisnis yang dulu tuh berbeda jauh. Salah satunya adalah kalau bisnis sekarang apapun yang menjadi peluang harus di-grab, dan selain di-grab harus dilakukan maksimal, harus cepat, harus banyak begitu. Iya, betul. Boleh dijelaskan lagi nggak seperti apa sih sebenarnya Pak Francis melihat sebuah bisnis sekarang ini? Ya satu kan dari sisi kapital sendiri kan sekarang jangkauannya lebih luas ya. Jadi orang yang punya uang bukan hanya selective people aja, sekarang siapapun bisa ya. Kedua, growth daripada misalnya terutama di industri kita, mall-mall kan tumbuhnya sangat besar, dan retail business kan is based on location lah. Jadi di situ yang kita nggak bisa saling menunggu sih. Jadi begitu kita lihat peluangnya besar, bisnisnya make sense untuk dijalankan, ya udah berani aja gitu. Oke, tapi kalau lihat dari jenis usahanya sendiri, tentu kalau saya baca Pak Francis pengalamannya luar biasa dari segi sektor bisnis maupun dari jumlah perusahaan yang pernah ditangani. Lalu kenapa menjadi pusat kebugaran? Nah ini yang menjadi sesuatu yang pertanyaan saya adalah potensi bisnis waralaba dilihatnya pada saat itu seperti apa sih oleh Pak Francis? Ya satu, karena saya ngalamin pribadi sendiri bahwa manfaat fitness itu cukup luar biasa terhadap produktivitas diri saya dalam bekerja lah. Waktu itu saya kerja juga cukup banyak, namun karena nggak pernah dijaga staminanya sehingga nggak optimal daya pikir saya, kreativitas saya dan sebagainya. Jadi saya betul-betul merasakan fitness itu bisa membantu kinerja saya. So I believe on the product lah. Nah kemudian kita lihat peluangnya karena parent company kita lebih terlibat di bidang kesehatan, obat-obatan. Nah kita lihat peluangnya bahwa sekarang masyarakat lebih pintar gitu. Jadi nggak mau tunggu sakit baru menyembuhkannya. Mereka sudah mulai berpikir pola-pola yang sifatnya preventive action lah. Mulai dari makan vitamin, tapi juga mulai dengan kebugaran kesehatan seperti fitness itu sendiri. Jadi kita lihat peluangnya, wah di mana-mana di dunia pun kita lihat trennya sama ya. Begitu ada daya ekonominya meningkat, begitu kita lihat edukasinya meningkat, orang semakin lama semakin mau menjaga kesehatan mereka lebih dini. So jadi kita lihat itu ada peluang bisnis yang cukup besar yang kita bisa masukin yang inline dengan bisnis pharma kita secara keseluruhan sih. Oke, tapi dari segi jumlah kalau kita lihat sekarang Pak Francis sudah sekitar 16 ya klub yang di 16 mau ke 17 ya. 17 ya. Ada di Indonesia dan kemudian juga beberapa perusahaan juga ditangani oleh Pak Francis juga untuk sekarang ini. Lalu kalau dilihat dari omset sendiri, ini bagaimana Pak Francis? Kalau dilihat dari modal, kalau saya baca sekitar 10 sampai 12 miliar untuk satu klub satu fasilitas gitu ya. Ya. Satu fasilitas. Nah, sekarang sudah sampai 16 atau mau 17, berarti boleh diceritakan omsetnya sudah berapa berarti sekarang? Kita sih biasanya targetnya kurang lebih 1,5 sampai 2 M per bulan lah. 2 M per bulan? Omset kita per klub ya. Jadi target kita sih mulai seperti itu omset kita sih. Karena apakah ini tergantung dari strategis penempatan klub ini sendiri atau disesuaikan juga dengan kemampuan
orang-orang yang tinggal di sekitar situ atau bagaimana? Oh iya, ada checklist ya. Pada saat kita membuka suatu lokasi, ya, density daripada areanya, daya beli daripada areanya, purchasing powernya dan sebagainya. Baru kita menilai, oh ini ada potensi untuk dimasuk. Sama kita juga lihat potential growth-nya. Jadi dari daerah tertentu kayak BSD atau Serpong atau Alam Sutera, kita lihat juga potential growth-nya ke depan 5 tahun mendatang, 10 tahun mendatang cukup signifikan. Jadi itu menjadi target market kita juga sih. Oh, dilihat dari segi entrepreneurship. Bagaimana Pak Francis menilai dirinya sebagai seorang entrepreneur? Ya, saya kalau memilih suatu bisnis harus fall in love with the business. Passionate but also fall in love with it. Sehingga I will do anything to make it happen lah. Kedua, always relying on people karena I'm not a Superman. Saya udah realize dari awal. So I need the right people in the right place. Selalu saya pilih-pilih orang-orang yang bisa membawa perusahaan yang akan saya bangun untuk maju ke masa mendatang. Ketiga is involving. Jadi involving dari segala aspek. Jadi nggak hanya mau di permukaannya saja, tapi involve deep. Sampai kita betul-betul mengerti bisnis-bisnis yang kita masukin lah. So that's basically the 3 principles I have. Financially is belakangan di prinsip saya somehow, because if I believe the business, one day it will succeed. Jadi kadang-kadang kalau kita terlalu financial looks, kita kadang-kadang ketakutan sendiri. So the potential to give up is bigger biasanya. Tapi kalau kita yakin bahwa ini bisnisnya sebetulnya bisa, tinggal kita fine tuning aja mana yang salah dan mana yang perlu diperbaikin. Nah, jadi kita fokus di situ aja sih. Jadi fokus di konsep dan eksekusi dulu aja ya, soal financial belakangan gitu ya. Oke. Of course we have target financial. You have a job tapi you have to start from bottom. Sebagai apa? Sebagai salesman. So I started as a salesman yang dimana teman-teman saya mungkin dapat gaji tinggi, I started with 600,000 in my pocket.